warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma taraka minal jahli syai'an man arada ay yahdusa fil waqti wa yarama adharahullahu fihi. Selanjutnya kita akan membahas satu makalah atau perkataannya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang memotivasi kita untuk selalu menerima takdir yang sudah Allah berikan kepada kita. Karena kalau melihat kenyataannya di dunia ini kita memiliki takdir masing-masing. Seandainya pekerjaan manusia itu disamakan oleh Allah, maka mungkin dunia ini akan kacau. Contoh, semuanya jadi penjahit. Itu kerepotan juga karena kebutuhan manusia bukan hanya untuk masalah menjahit. Jadi sebuah nikmat yang sudah diberikan kepada kita berupa bermacam-macam takdir pekerjaan yang sudah Allah berikan dan takdirkan kepada umat manusia, sehingga satu sama lain itu saling menempati. Terjemah bebasnya adalah sungguh bodoh seseorang atau seorang hamba yang menginginkan atau sesuatu padahal Allah itu tidak menginginkan sesuatu terjadi pada waktu itu atau pada waktu yang diinginkan oleh manusia itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Mata roka, tidak akan pernah hilang minal jahli, daripada kebodohan syai'an sesuatu. Siapa yang tidak akan mendapatkan hal tersebut? Man, yaitu seseorang. Aroda, yang mengharap orang itu. Apa yang diharapkan? Ayyah dusa fil wakti, yaitu orang yang sibuk di dalam membuat atau memperbaharui sesuatu. Fil waktu, dalam waktu. Wairoma, di selain waktu. Adharahu, yang Allah inginkan atau Allah ingin tampakkan atau ingin Allah laksanakan. Fihi, di dalam waktu yang diinginkan. Fa'idha kana, ketika seorang murid atau hamba fi hali badaniyin, dalam tingkah badannya atau raganya, au qalbiyin, atau di dalam keadaan badannya atau hatinya, la yazumuhu, yang tidak mencacat atau yang tidak dicela hal tersebut oleh asyar'u, oleh syara'. Maka ketika seseorang berada dalam satu tingkatan atau dalam keadaan yang memang hal tersebut tidak tercela secara syariat, sebagai penjahit, sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai kurir atau hal-hal yang memang sesuai dengan hati manusia tapi tidak dicela oleh syariat, maka kewajibannya adalah lazimahu husnud adab. Maka kewajiban umat manusia itu ketika pekerjaannya sudah sesuai syariat dan tidak ada larangan, maka wajib bagi manusia tersebut atau seorang hamba melaksanakan adab yang bagus atau husnul adab. Fihtiyari baqaihi alaihi, dalam memilih terhadap tetap kepada keadaan yang sebenarnya. Waridahu bihi, dan kita harus ridha dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita sesuai porsi kita masing-masing. Hatta yanqulahu Allahu anhu, sehingga Allah nanti ketika kita sudah ridha dan menerima apa yang Allah berikan kepada kita, maka Allah sendiri nanti yang akan memindah
terhadap hal-hal yang lain yang sesuai dengan kapasitas kita. Fa'idha kana mutajarrodan, maka ketika seorang murid atau seorang hamba itu menyepikan wa ta'allaqa qalbahu, dan hatinya bergantungan bitaksibi dengan sebuah pekerjaan atau pekerjaan yang dia lakukan, au kana fi son'atin, atau berada dalam sebuah pekerjaan juga, pekerjaan misalnya pembangunan ataupun petani atau yang lain-lain. Kemudian seorang hamba wa arada, kemudian seorang hamba mempunyai keinginan al-intiqala anha, untuk berpindah dari pekerjaan yang sudah Allah berikan kepadanya, li ghairiha, terhadap pekerjaan yang lain. Maka ketika kita sudah seperti itu, maka kana qalilal adabi ma'a maulahu, maka kita sebagai seorang hamba ketika sudah tidak menerima dengan pekerjaan atau tingkah kita yang sedang alami sekarang ini, seperti pedagang ingin berubah menjadi petani, ketika jadi pegawai ingin jadi menteri, itu salah satu bentuk keinginan yang kita laksanakan. Maka orang tersebut terhadap Allah termasuk orang yang bodoh atau tidak paham terhadap ilmu syariat. Kenapa dikatakan bodoh? Karena bima yunasibu hadratahu. Karena ketika kita menginginkan sesuatu yang tidak Allah inginkan atau yang sudah Allah takdirkan kepada kita, maka itu sudah bertentangan dan tidak cocok dengan apa yang Allah inginkan untuk kita. Atau wakada, disamakan wakada, disamakan dengan lintiqali anha li ghairiha kana qalilal adab, disamakan dengan itu ingkana, ketika seorang murid itu atau seorang hamba itu berada dalam fi hali qabdin, ketika berada di tingkah khauf, qabd, wa arada al intiqala anha, kemudian seorang hamba itu ingin berpindah dari tingkah qabd tadi ilal basti, terhadap perkara yang lebih luas. Maka qala ba'dahum, sebagian ulama itu berkata, di dalam dijelaskan ulama yang mengatakan itu apa perkataannya, qala ba'dahum li mundu arba'ina sanatan, saya sejak 40 tahun yang lalu, ma'aqamaniyallahu fi halin, apa yang Allah takdirkan atau Allah yang berikan kepadaku dalam sebuah tingkah atau keadaan, fakarihtuhu, saya tidak senang dengan apa yang Allah berikan, wala naqalani, dan Allah tidak memindah keadaanku yang sekarang, ila ghairihi, terhadap tingkah yang lain atau keadaan yang lain. Fasakhattuhu, kemudian saya marah, karena marah suhtun, tidak ridho terhadap apa yang Allah takdirkan kepada dirinya. Wa hadza min nataijil ilmi, ternyata hal tersebut merupakan beberapa buah dari ilmu. Kenapa? Ilmu billahi wa ma'rifati rububiyatihi. Dan dengan hal tersebut bisa diambil pelajaran ketika seseorang tidak paham dan tidak mau terhadap Allah yang takdirkan kepada dirinya, itu sebenarnya mengandung buah ilmu. Ilmu dengan Allah terhadap ilmunya Allah, dan ma'rifat terhadap sifat ketuhanannya Allah. Kenapa? Sebab fa inna suhtatil kalhali, karena tidak reda terhadap hal tersebut, wa tasawfu ilal intiqal, dan punya keinginan untuk pindah, anha, dari halahnya tersebut, binafsihi, dengan dirinya murid, wa arada ayyahdusa ghaira ma adharahullahu ta'ala, dan menginginkan perkara yang baru
selain apa yang sudah Allah takdirkan kepadanya, faqad balagha ghayatal jahli. Maka ketika seseorang punya pemikiran seperti itu sudah sampai kepada puncak dari kebodohan terhadap Allah, terhadap Tuhannya. Kemudian ketika orang tersebut sudah punya pemikiran seperti itu, maka termasuk ke dalam wa isaatil adab, dan akhlaknya yang jelek fi hadratihi, terhadap Tuhannya. Wa hadza min ma'aridati hukmil waqti. Hal ini dikatakan termasuk dalam beberapa pertentangannya hukum waktu, alladzi tasyiru ilaihi, yang hukum itu memberikan isyarat terhadapnya, as-sufiyatu, beberapa orang sufi, orang yang sudah makrifat terhadap Allah. Wa huwa, ketika sudah terjadi pertentangan waktu, maka indahum, menurut ulama sufi, min a'dami dzunubil khotokhosah, termasuk dalam beberapa dosa-dosa yang memang besar yang tergolong khusus. Makanya ketika kita sudah menerima takdir, Allah itu pernah menyampaikan, malam yardha bi qada'i wa la yasbir ala bala'i falyakhruj min tahti samai wal yattakhid rabban siwaya. Ketika seseorang sudah tidak rela dengan takdir yang Allah berikan, kemudian tidak bisa sabar terhadap bala yang Allah turunkan, maka disuruh keluar dari bawahnya langitnya Allah dan disuruh mencari Tuhan selain Allah. Maka sepatutnya kita sebagai umat Muhammad, kita harus fokus dengan porsi kita masing-masing. Pekerjaan yang Allah sudah berikan kepada kita, kita laksanakan dengan amanah yang bagus, sehingga nanti Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita, sehingga kita mencapai kesuksesan di dunia dan akhirat. Ihalatuka al-a'mala ala wujudil faraghi min raw'anatin nafsi, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh Kebirul Ansori. Kepada beliau dipersilahkan. Thank you, lebih ringkas. Sebut orang yang paling bodoh adalah orang mengadakan sesuatu tapi hal tersebut tidak dikehendaki Allah. Kesimpulan adalah paling bodohnya orang adalah orang ayah dosa, orang mengadakan, membuat atau memperbaharui suatu padahal sesuatu itu tidak dikehendaki. Sementara akan nikah, detik dilanjutkan pertanyaan. Silakan. Pertanyaannya apa? Lanjutan dari acara mungkin ada hal-hal dari munafasan kontemau sulit baik info tentang pengertian atau benar kesimpulan anak memiliki pendapat
akan duduk setong pertanyaan ada tidak paham ketore kalau tadi iki kira-kira. Terus langkang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ento dan kaula kon sareng Allah SWT paring sirtong kelakon simpon ijo dene beberapa tahun kuman Kak Dinto dan kaula terkait kalaban kabaran dan kaula beni tak poron cuman nambah pekerjaan di pendapatan akati awalnya jadi pedagang terus dan kaula kenton nambah pekerjaan akati pertanian atane capi atane kenapa sih tadi penghasilan pon apa Kak Dinto masuk apa sih itu bagi saya mas mula hal saya paling tak ikhlas senenge tak iritas Allah SWT. Atur sekelangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iki langsung merupakan beberapa pertanyaan, namun Kak Dinto intina ngumpul dari lalakon sampun paring Allah Subhanahu wa taala cuman kanggo menumpang penghasilan selebih raja Kak Dinto nambahi lalakon utawa nambahi usaha lain. Pertanyaannya man punapa Kak Dinto termasuk ngobrol ketika punapa sampun paringi Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya mungkin bisa jawab langsung kori pertama, nomor 2 di berulang sorry. Kita perlu lihat dulu bahwa pekerjaan yang kita terima itu sebuah amanah yang harus kita laksanakan. Ketika syarat itu sudah tidak ada larangan terhadap pekerjaan pertama yang kita laksanakan dan sekiranya tidak ada gangguan terhadap pekerjaan yang pertama, maka boleh saja bagi kita untuk menambah pekerjaan tersebut. Kadang Allah itu menggerakkan seseorang untuk berusaha lewat keinginan yang memang dengan batasan-batasan syariat yang tidak bisa ditambah. Jawaban singkatnya seperti itu. Ditambah-tambah. Asalkan tidak bertentangan dengan syariat agama. Penting tak bertentangan kelaban syariat agama. Silahkan. Kak Dinto jawaban ini dari pertanyaan saya dari Ustaz bahwa Nabi kalaban pertama Kak Dinto ampun sesuai kalaban jalur-jalur syariat istilahnya pakun di jalur-jalur syara. Kemudian Kak Dinto nambah usaha misalnya Kak Dinto tidak apa-apa kota benar
tak suul adab kanjeng ke Allah Subhanahu wa taala. Artinya kan karena bonapa sampun paringi Allah Subhanahu wa taala baik arep kalakuan misalnya kadinto setong paparing ampun ridhoi sareng Allah Subhanahu wa taala selagi kita bisa menerima. Tapi mana di kadinto kieu kok misalnya tanpa diterima kadinto ketibona sesuai kalaban syariat ben ate gadinto ampun aro masalah ke ben senang ben kenapa senang gadinto tak gelisah kenapa karena ampun sejalur kalaban syariat dan nikah merupakan setong kenapa husnul adab utamana kadinto ampun fokus tata krama utamana fokus adab dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mana di kadinto deki usaha pertama kadinto mulai menyalahi syariat maka tentunya mana di kadinto pakun tetap di tangannya dari galaban mereka itu termasuk bisa atur artinya ubah fokus tata krama dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena tidak sejalur galaban syariat, tidak sejalur galaban kenapa si perintah sareng Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya dito dari selain penabuda jatuh. Perlu kekeli kadinto bab arupa kisitong kenapa keterangan katipun apa abot kadinto kudu narima dekat sedaji papareng dari Allah Subhanahu wa taala baik kalakuan alia tabana kalakuan ini masalah peribadatan dan itu mana diampuni patuju sareng Allah jumeneng ate tak kenapa tak tergelincir dari sayang syariat anika awak setong paparing dari Allah Subhanahu wa taala. Mana diampuni patuju nggak dito maka tantona bahaboon tak kepu hintip dari teloni terus. Kenapa saya ampuni patuju Allah Subhanahu wa taala? Pon kalaban ate itu senang pon sejahtera tenang di dalam lagunya itu cek libulir terus lakukan terus tingkatkan cinta ikut nengi masalah saya kira mana di gadinto ampon tuni dan insyaallah gadinto ampon bagi mendapatkan status atau predikat orang fokus tata krama dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak icap kalau orang jahil, tak icap orang Ketika inti utamanya di antara keterangan saya terungkap ini kenapa saya ampun di maus beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyon bertanya terkait tipun apa menyikapi takdir sepun eparing insyaallah Allah Subhanahu wa taala.
Jadi mungkin menurut fitil kaula kayak itu takdir juga. Cuma Allah kayak itu kan tetap apa yang takdir ki sesuai kalau kehendaknya kasar. Cuma pasangkan nanti kaula dicoba. Jadi apa menyikapi pun apa fitil kaula bersyukur pun apa ki apa innalillah apa naudzubillah cara menyikapi kasar mungkin saya gak tahu. Takdir ini nggak tahu saya pikir tapi waktu iman awal takdir itu tidak usah dipikir tapi kita imani. Ada masuk otak-otak tuh pikirnya bejeri. Coba ke bejeran apa yang pikiran kita kisah orang syariatan dia siapa orang Mau lihat lagi tugas orang oke sama sama otak-otak dia pikir tapi bejeri takdir dia pikir tapi imani takdir ini lagi di buku catatan malaikat tuh takdir semua malaikat orang catatan buku malaikat takdir muallaq tapi Allah mahfud di ilmunya Allah semuanya muprok. ada takdir muallaq boleh takdir muprok. Mengenai kita akan menjadi muprok mana pun terjadi. Takdir rekoni mana pun terjadi mau dilakoni. Kalau guna PKK lain kita tahu nih malaikat betul yang muallaq masih digantungkan dengan sesuatu yang ilmu Allah muprok akan berubah. Bagaimana menyikapi sesuatu yang kelihatannya coba kita imani saja. imani Adalah takdir kita pada Allah. Cuma ketika ahli sunnah wal jamaah pada ikhtiar sarang kasab kita membedakan antara Qadariyah sarang Jabariyah. beristilah mutazilah hati isaus tapi hanya beda karena tapi tanda kutip misalnya surat terlalu tajsim lu kaku dekat teks konsep kita dikit ada faktor iktisab sarang kasab sarang ikhtiar ya lama-lama tak bisa pas on pajak takdir zina pun Allah ya zina memang benar perbuatan dia zina Allah yang menciptakan tapi ketika memilih itu pas syariat diki abdi hukum napa kejaran pilihan kita kurang yang jadi penyebab kita yokom nawa abdi kejuran seksan apa lain kejaran pilihan kita bahasa anak kitab tauhid pada keterangan iradatul juz'i hendak lokal istilah kehendak lokal hendak lokal utara karena utara kedua
bagaimana menyikapi terima saja. Tapi bertanya, bagaimana menyikapi terima saja. Ya pun ilmu tauhid oleh cek sehingga itu tahu lagi. Oleh tauhid. Dan untuk sepeda. Sehingga dia tahu ya saya nggak kok seandainya dia tidak berangkat. Padahal takdir bekerja di oleh lau. Narema. Ya saya nggak kok belok. Ya saya nggak kurang. Yang boleh jadi. Kalau lihat narema, apabila tidak mirip engki coba ada apa aja pak? Saya nggak kok belok jual saham ya. Saya nggak kok belok lebar bisa kan tak tahu pelusuk. Saya nggak kok belok. Saya nggak. Bisa tahu sedikit qalilul adab ma'a maula. Makanya sementara iki gimana Pak Said? Apa tanya ampun puas kono betul. Udah lain nih. Iki ngere penjelasan Mana bi ngering ke musisi gila dari Sailnya kan. Pon tolak ukurnya sejelas syariat kan. Beni kata sah beni syariat makrifat hakikatnya beni. Nah kita beri panggilan kan postungan tos. Contoh di dalam pekerjaan. Tapi kalau kita bawa ke syariatnya, contoh jelas beda takdir fokus, beda takdir coba. Kalau kita contohkan muncak nabu-abuan nih, mun orang labu dah kan tak bagus. Kita tidak berbicara kepada tingkatan yang lebih tinggi. Kalau ke yang lebih tinggi, oh mungkin sebab pelabung kok udah Arab. Tuh bentuk husnuzon kita kepada Allah. Tapi kalau saya pribadi ketika mendapat yang saya anggap sebagai cobaan, ya kita sebagai makhluknya Allah yang harus bersabar. Nah kalau tidak cobaan, ya ujian. Tapi ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, maka kita harus bersyukur. Kalau kita ditolak ukurkan secara syariat, mungkin lebih ke situ katanya. Contohnya saya coba pikiran nggak napa ya nih coba saya ini kan beda apa berkembang lagi nih masalah pertanyaan mungkin apa gambaran tak nyaman nah Kak gara sendiri pun apa tak nyaman takdir coba Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba nagati katakan apa manfaatnya. Dari oh tidak ditahui. Ini kan gambaran apa ialami seorang Ustaz Yani gitu itu misalnya ditakdir labu otaknya yang ditakdir di otang misalnya nikah gambaran otaknya hal kata nyaman kalau Pak coba ya Pak misalnya saya kula kan Solo Tarema lah cuman mana tasawuf nyaman kapi pangeran dia. Iki karena nikah anuna tasawuf pembahasan tasawuf segala hal nikah kita tona kita benar apakah banyak otang takdir kenapa apakah apa banyak otang banyak itu takdir ini gimana tak percaya berat ya harap ini takdir Allah. Berarti intinya cara menyikapi kita cara menyikapi ini diterima apa yang sudah terjadi kepada awal karena pembahasannya kan tasawuf
satu jalan yang betul apa kembali ke apa dan mengunggulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana Pak Sekian nih jadi pon tare mau bisa secara perincian nah Ina Sekian karena Allah Subhanahu wa taala ada bu tentang masalah harga itu betul banyak aduh minta Kemudian sanajan pun apa si ampun diberikan Allah Subhanahu wa taala tidak serta merta itu deti sentong kejujuran mengkuamanya karena kita tidak tahu mungkin tidak itu ada hikmah di belakang ataupun hikmah seraja seperti sabar Ustaz Jani misalnya satu hal jika Arema satu hal tak nyaman tak nyaman digabung Arema nyaman tak nyaman Arema karena karpu abok sareng karpu Allah Subhanahu wa taala tak uning apa ya awan kayak beri tak nyaman pada serjani kemudian di belakang hikmah dari kesabaran kemudian qanaah istilahnya menerima apa adanya sehingga dari Allah Subhanahu wa taala abri di belakang karena tingkatan si tertinggi kan tahu penting abah kenapa sampan wa ta'atan ngalakoni lapah kenapa si sabar dengan abah setuju nang yang lampah kula ngecok takdir Allah ki ngecok tapi ngecok nampian ki capuk siksa karena apa milih nampian kang ngecok milih gini kan padahal beda pilihan tak ngecok ya sampean banyak utang sampai padahal mampu sampai mati tak majer misalnya naudzubillah sampean milih tak majer ini milih aja nih saya siksa karena ada pilihan lain saya gotu majer tepatnya mampu yang penting takdir tak majer sampai mati tak pun mampu perjalanan teksan saya kan manggi memilihnya aja nih ya jadi efek dari seorang hamba jadi tak bisa pas zina lah untuk zina itu apa ya takdir masya Allah lah nggak sokane enggak surga neraka mau nih kan diberi surga neraka pada tahun ini mumpun noning takdir lah apa antara ngacingan pada tahun ini kan tak tebe gitu surga apa neraka cuma sih jelas ancer-ancernya kulun yasarun 50 lahu ini apa beda nampun takdir surga dan jalan aku apa gampang ngelakuin jalan-jalan surga ada awal lagi nih yang dibahas ini kulun muyassarun 50 lahu semua akan dimudahkan atas tujuan apa orang itu diciptakan. Pasan hadis menciptakan untuk penghuni surga, insya Allah akan dimudahkan untuk melakukan jalan-jalan menuju surga. Menfonis sampean, tapi coba pikir pokoknya bun, cuma ini gambaran Nabi. Menfonis sampean neraka kan akan dimudahkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mengarah dekat neraka. Intinya apa? Udah perintah jalan larangan cuy pun urusan neraka surga paling lagi gak Allah sing nurut aturan kemudian aja nih merana apa kula jangan ngaji engko kula napa neraka napa surga kanjeng Nabi ikmalu jalanilah laku abana pada perintah ikmalu kerjakan berbuatlah kamu bekerjalah berbuatlah bereaksilah kulun muyassarun 50 lahu semua akan dimudahkan 50 lahu dia diciptakan mau kemana nanti dengan terana hadis munpon jalan diberi kemudahan ngelakoni jalan-jalan dekat surga berarti 50 lahu dia diciptakan untuk masuk surga mumpun selalu diberi kemudahan untuk jalan-jalan nah
neraka, berarti dia memang diciptakan untuk menghuni neraka. Kina perintah pun jadi larangan jauh ya kan ya takwa, cuma takwa anak kita musuh orang lain jauh kan. Takwa anak kita musuh apa gitu, takwa per eh mentakwa anak gula misalnya ajar misalnya ini, mentakwa orang soge sekat betul. Oke, takwa anak pejabat kebijakan saya mendukung agama, mendukung masyarakat. Jabat orkes sampai kol 2 tanda tangani. Iya, ini takwa kan namanya tak takwa tuh. Jalan saporan kalebun kala. Orkes oleh ambek bokol telok no minuman. Tak takwa kan kalebun. Orkes sampai kol sanga tanpa ini, tanpa ini, tanpa ini. Takwa penjabat. Gula nggak gini tak bisa beniranan. Takwa na degeng jujur. Mana ustad ngajar. Mulai ngaji. Jadi degeng jujur. Orang itu yang oke, takwanya pada level TV kan. Mana perinci gini kasih nanti apa sih panggi ajol ini parenta cuy. Larangan gini kata gue pon. Ya mau diperinci nih sakoni. Mungkin ini kan. Dagang gak tinapa. Se atani gak tinapa. Sing wan embi gak tinapa takwana. Kenapa yocol kata orang. Level takwa kita nggak macam-macam. Ya rajina teloan gak tinapa takwana. Saya anak natung, anak banyak, saya anak kita agabin. Di situ ketahuan kita. Ketemu tidak. Coba nak kini ya, pulsa apa? Berpertanyaan lain? Ento Ini kan badai tak bojong. Badai saya tak ngakan. Kemarin nas. Bocak marofu salah sebelum. Marofu apa tak oni. ento Agak aja nas. kita na cobaan sarang ujian kabar. Lagi-lagi ujian sarang cobaan. Kabar ento pernah. Masa ujian pada pencobaannya. Hal si paring pangeran. Terakhir jadi tulis sebentar pada pertanyaan ketipan apa pidana ujian sarang coba senang boleh Yang mencoba nih gitu. ini kau pertanyaan kan gimana apa lagi pengujian atau kira-kira Karena kan kita kan tahu emang ini kan masuk ujian, masuk cobaan. Makanya kalau kita dari penyampaian kalimat kan toh. Nah, penyampaian kalimat ento, apa ujian apa jawaban? Makanya gua tanya nih kan. Ini cara betul kalau kita aki. Itu pun tanda tanya. Pak Imam bahasa Indonesia, Pak Imam bahasa Indonesia. Mana bibrik musibah sih? Menumpian tak narema maka berarti Allah murkana Allah. Menumpian sabar usahanya sapora. ya Menumpian tidak rezeki yang kat. Tergantung penyikapan sampean. Bahkan Kita boleh apa itu bala, apa itu musibah, apa itu azab. Cuma ciri-ciri nah meneprik musibah, kemudian narema berarti oleh murkana Allah. sabar satu sana dan sabar dan tidak neta sabar kemudian derajat yang musibah bala adab itu cara ini ya. Ada levelnya. kapan dia disebut di adab, kapan hanya sekedar musibatun bala kadang fitnatun Penilaian kalian itu kan akan tidak jadi tabu. Itu kau dong. Wah, jadi balak dipanggil rancuan ore. Penilaian itu kau le kak Ustaz Jani kan.
atau abe ke orang lain. Oh, ampo beda. Dengan orang. Jadi kenapa sih? Penilaian kan, penilaian apa? Terus katanya kimpian kan bener musibah. Kita na Nah, kita na cobaan ben ujian ya. Dari penyampaian anu kento. ini kan satu anak, cuman pengucapan ini dan cobaan. Anda bisa itu bala, karena dia masuk siksaan. Ya, jangan juga tergantung ketimbun apa menyikapi pada konsekuensinya. Gimana Pak? Iki menabi ke bahasa kento. Insyaallah mi itu baik kento aci. Tapi nang pendidikan itu cobaan ada ujian cobaan mana biar badar seki latihan mana bi ujian kento kon lestare le berarti materi uji Liga SD gitu. Cakep nih. Ribatan gaula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.